Nabi pernah bersabda, "Ya Ali, tasaddaq ala mautakum." Hai Ali, bersedekahlah untuk mayit kamu. Jadi orang-orang yang meninggal itu hendaknya kita memberikan hadiah berupa sedekah kepada mereka. Malik bin Dinar mengatakan kepada istrinya, "I'tini biha." Ya, bawakan kepadaku keranjang kurma itu. Faqahazaha Malikun fa'ata nisfaha ila sa'ili. Maka diambilnya satu keranjang kurma itu lalu diberikan kepada diberikan setengahnya, setengah keranjang itu kepada tukang minta-minta. Warad dan nisfaha ilam ra'atihi, kemudian diberikan yang setengahnya, sisanya pemberian kepada tukang minta-minta itu, ya, setengahnya kepada istrinya. Faqalat lahu imra'atuhu, maka berkata istrinya kepada Malik bin Dinar, "Misluka yusamma zahidan." Apakah orang yang sepertimu bisa disebut orang yang zuhud? Artinya punya satu karung, ada orang meminta-minta, diberikan setengah karung. Istrinya tanya, apakah orang yang sepertimu ini bisa disebutkan orang yang zuhud gitu? Artinya masih menyimpan setengah karung lagi. Hal ra'aita ahadan yab'atsu ilal maliki hadiyatan mukassaratan. Apakah kau pernah melihat seseorang yang diutus kepada Malik kemudian diberikan hadiah yang mukassaratan? Artinya itu sebenarnya patah, tapi yang dimaksud ini tidak sempurna. Apa kau pernah lihat orang yang diutus oleh Malik bin Dinar itu memberikan hadiahnya hadiah yang tidak sempurna? Jadi ini suami istri sama gitu. Bahkan istrinya lebih cenderung mengoreksi apa yang dilakukan oleh Malik bin Dinar yang ketika ada orang meminta cuma diberikan setengah karung. Berarti yang setengahnya itu disimpan. Ya, fada'a Malikun bisaili, maka memanggil si Malik kepada tukang minta-minta itu tadi, fa'aqal baqiyata, kemudian diberikan yang tersisa. Berarti tukang minta-mintanya itu dikasih semua, ya, satu karung dari korma itu tadi, keranjang. Summa aqbala ala imra'atihi faqala laha, kemudian Malik bin Dinar menghadap kepada istrinya seraya beliau mengatakan kepada istrinya, "Ya hazihi ijtahidi summa ijtahidi." Wahai hazihi itu kepada istrinya, wahai orang ini gitu ya. Ijtahidi, ijtihadlah engkau. Summa ijtahidi, kemudian berijtihadlah engkau. Artinya sungguh-sungguhlah ya di dalam beragama itu tadi. Fa innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman, khuzuhu faghullu, mereka itu para penjahat mengambilnya, faghullu, kemudian mereka itu membelenggunya. Ya, penjahat itu dibelenggu. Tsummal jahima sallu, kemudian neraka jahim dinyalakan untuk mereka. Summa fi silsilatin
zar'uha sab'una zira'an fasluku. Kemudian dililitkan ya pada pinggang orang-orang itu tadi 70 kali lilitan ya. Fasluku ya, maka hendaknya mereka itu melilitkannya. Nah, jadi beragama itu kalau suami istri sama, frekuensinya sama itu enak gitu loh. Kita kalau punya beras 1 karung gitu, ada orang minta ya, minta, kita udah kasih 1/2 karung gitu. Istri kita bilang, apakah semacam ini sudah bisa disebut sebagai orang yang zuhud gitu? Kemudian kita mau ngasih separuh karung lagi, sementara di rumahnya nggak ada gitu. Untuk di rumahnya nggak ada gitu. Berat ya. Ya, berat. Tetapi bagi orang yang suami istri, kemudian dia dalam frekuensi yang sama dalam memahaminya itu enak. Gitu. Justru dia membacakan ayat, orang-orang penjahat-penjahat itu nanti dia mengambil harta, kemudian nanti dibelenggu, kemudian neraka jahim ya dinyalakan, kemudian dia dililitkan harta yang dia mengambilnya itu tadi ya. Kemudian ya Allah mengatakan, maka lilitlah dengan harta yang mereka ambil itu tadi. Ayat itu sebenarnya untuk orang-orang yang mencuri gitu. Ayat itu untuk orang-orang yang mencuri gitu. Beda halnya dengan tukang minta-minta, yang dia datang itu bukan mencuri tapi meminta gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Malik bin Dinar adalah orang yang benar-benar zuhud, sehingga ketika dikoreksi apakah itu masih layak untuk ditahan, diberikannya semuanya. Dan kalau buat kita mah berat mengamalkan ini ya. Beras kita kasih orang semua, sementara di rumah tidak ada beras. Apalagi kalau istrinya nggak sejalan, repot. Qala haddatsana Muhammadun al-Fadli bi isnadihi an rajulin min ahlil Basrati. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadl dengan sanadnya dari seorang laki-laki dari Ahlul Basrah. Basrah itu ya di Irak. Qala kana a'rabiyun sahibu masyiyati wa kana qalilu sadaqati. Ada seorang Arab ya yang ia qalilu sadaqati, yang sedikit sedekahnya. Fatasaddaqa bi gharidin min ghanamihi, maka disedekahkanlah dengan ya satu bagian daripada ghanam ya, kambingnya. Ya, ini baslatan mahzulah ya, satu bagian ya. Fara'a fi ma yaran naimu ka'annaha aqbalat alaihi ghanamuhu kulluha tantahuhu ya. Maka dilihatnya dalam mimpi seakan-akan dia tampil membawa kambingnya itu tadi yang disedekahkan itu. Faja'alal gharidu yuhami anhu ya, dan kemudian dijadikan bagian dari yang sedekahnya itu tadi ya untuk dirinya itu tadi. Falamma intabaha qala, tatkala tersadar dari tempat tidurnya dia mengatakan, wallahi la in istata'tu la aj'alanna atba'aka katsiratan. Demi Allah, la in istata'tu, seandainya aku mampu, la aj'alanna atba'aka katsirun, pastilah aku akan mengiringinya kepada engkau itu lebih banyak lagi.
Jadi Bapak Saudara sekalian, ini riwayat ini mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu, orang yang sudah meninggal, kalau kita memberikan hadiah, hadiah itu sampai. Sehingga ketika dia dibuatkan, disodakohkan satu kambing untuk orang yang tidak pernah sodakoh semasa hidupnya. Dalam mimpi dia dimimpikan itu, dia berbahagia. Sehingga ketika dia sadar, kenapa cuma satu, kenapa tidak lebih banyak lagi untuk diberikan sodakoh, untuk dihadiahkan kepada orang itu. Ya, jadi ini memang sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi pernah bersabda, "Ya Ali, tasaddaq ala mautakum." Hai Ali, bersodakohlah untuk mayit kamu. Jadi orang-orang yang meninggal itu hendaknya kita memberikan hadiah berupa sodakoh kepada mereka. Bahkan ada satu riwayat ketika Nabi sudah wafat, ketika Nabi sudah wafat, maka ulama-ulama dari kalangan sahabatlah yang jadi tumpuan, tempat bertanya yang dulu bertanyanya kepada Nabi. Salah satu yang dijadikan tumpuan tempat bertanya itu adalah sahabat Abu Hurairah. Kenapa beliau punya kelebihan? Padahal Abu Hurairah ini Nasrani yang mu'allaf masuk Islam. Cuma dia bisa membaca dan dia bisa menulis. Sehingga banyak hadis-hadis Nabi kalau kita pelajari pasti diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu. Paling banyak. Kumpulan hadis yang diriwayatkan dia. Nah, waktu beliau ditanya, bisa enggak kalau kita punya utang, kalau kita pernah menyakiti, kalau kita pernah ada yang tidak menyenangkan, itu bisa ditebus enggak? Orangnya tapi sudah meninggal gitu. Beliau mengatakan na'am bisalasati asya. Bisa sekurang-kurangnya dengan 3 hal, kata beliau. Nah, ini menarik nih kajian ini. Beliau mengatakan yang pertama itu wa ayyasilar rahim bi asdiqahima wa qarabatihima. Hendaknya orang yang berhutang itu, yang pernah menyakiti itu, yang pernah bikin nangis itu, kalau dia mau menebus kebaikan kepada ibunya, bapaknya itu, menyambung silaturahim. Jadi kalau dia punya teman dari kalangan sahabat, dia punya orang dekat dari keluarga, waktu kita deketin, waktu kita baikin dia itu, yang senengnya itu orang yang kita pengen bayar hutangnya. Dulu waktu kita hidup, bapak kita atau ibu kita ini kan punya CS tuh, punya orang kenalan dekat. Kalau punya duit dia ngasihnya itu gitu. Nah, dia itu kan dia deketin, maka itu 1/3 sudah bisa kita membayarnya. Yang kedua, wa ayastaghfirulahuma. Orang itu memohonkan ampun kepada keduanya itu tadi. Ini ibu bapak. Doain aja setiap hari. Mungkin dulu kita punya dosa. Kan banyak anak yang ibunya meninggal baru sadar gitu. Nah, yang ketiga ini wa anta tasaddaqa anhuma. Hendaknya dia bersedekah untuk atas nama dia gitu. Jadi 1/3 yang terakhir itu umpamanya dulu punya orang itu uang 2 juta belum kita bayar, orang itu udah meninggal gitu. Gampang kan duit, di samping menyambung silaturahim, yang kedua kita mohonkan ampun, datang aja ke masjid.
pengurus pembangunan dan sebagainya, sedekahin aja itu uang untuk atas nama dia. Ya, maka insya Allah dengan 3 hal ini nanti ketika di yaumil qiyamah itu orang tua kita, orang yang kita bermasalah itu nggak ada marahnya. Itu menarik rumusan cara bagaimana menebus sesuatu yang tidak bagus tapi orangnya sudah meninggal. Nah, di sini di kalangan ulama ya diceritakan bahwa orang yang nggak pernah sedekah diberikan sedekah, dimimpikan di dalam mimpinya itu, mereka itu senang. Sehingga yang mensedekahkan mengatakan, kenapa aku tidak berikan lebih banyak lagi? Ya. Qala wa kana ba'da dzalika yu'ti wa yuqsim. Menceritakan tuan rawi, maka setelah yang demikian itu diberikan dan dibagi-bagi. Waruya anil A'mas anal Khaisama an Addi bin Hatim radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-A'mas dari Khaisamah dari Addi bin Hatim radhiyallahu taala anhu menceritakan ia bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa yukallimuhu rabbuh." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan bisa berbicara kepadanya oleh Tuhannya. Ya, jadi Allah akan berbicara kepadanya, artinya bisa jadi Allah akan bertanya kepada orang itu. Fayanzuru aymana minhu, maka dia menoleh ke sebelah kanannya, fala yara syai'an illa ma qaddamu, dia tidak melihat sesuatu kecuali yang sudah dia kerjakan. Tsumma yanzuru shimalan minhu fala yara syai'an illa ma qaddamu, kemudian dia menoleh ke sebelah kiri dari dirinya itu, dia tidak melihat ada apapun kecuali yang sudah ya dia mengerjakannya, sudah ditampilkannya. Summa yanzuru amamahu ya fala yara syai'an illan nar, kemudian dia memandang ke depan, dia tidak melihat kecuali ada api. Fattakun nar walau bisyikki tamratin. Kata Nabi, takutlah kalian kepada api neraka walau bisyikki tamratin, meskipun dengan sedekah sobekan kurma. Jadi bukan satu butir kurma, bukan. Satu butir kurma itu disobek, nggak punya lagi gitu. Jadi maknanya Bapak, makan itu jangan diambil semua, makan semua. Sampai kalau punya korma satu, masa sih punya satu korma itu? Ya, mesti disodakohkan kata Nabi, walau bisyikki tamratin. Jadi kalau seandainya dia mau makan disobek, sobekannya itu dikasih orang, masih bisa itu ya untuk menjadi tameng api neraka. Nah, ini hadis ini jelas sekali, hadis ini sahih bahwa nanti setiap orang itu akan berdialog langsung, bicara langsung sama Allah. Ya, jadi ketika ditanya maksudnya ini itu, dia nengok ke kanan, ini tadi sudah dihitung, ini lagi sudah dihitung. Lihat ke depan, api neraka begitu besar. Kata Nabi menguatkan, kalau kau ingin mempertahankan diri supaya tidak masuk neraka, sedekah walaupun cuma dengan sobekan. Jadi walaupun satu butir jangan dimakan semua. Cuma nih kalau kita mau praktekin gitu ya, kita punya satu butir kurma, kan beda ya. Kalau mangga itu gede ya, kemudian kita bawa pisau, ente mau nih separuh gitu. Kalau kurma itu segede gitu dibagi dua, otomatis mengupasnya itu dengan tangan, orang mau nggak kira-kira dikasih?
setengah dari korma yang kita kopein itu dengan tangan. Bisa jadi orang nggak mau, kecuali anak kecil yang belum mengerti dia mau nerima. Tapi kalau orang dewasa nggak mau. Tetapi yang dimaksud di sini itu bukan makna hakiki ini. Ini maknanya ini makna tauriyah. Artinya sampai yang sekecil juga jangan dimakan semua. Nah, itu bisa jadi tameng. Seandainya orang ingin menyelamatkan diri dari api neraka itu dengan sedekah. Ya. Qala al-faqih radhiyallahu taala anhu. Berkata al-faqih radhiyallahu taala anhu, yuqalu asyaratu khisalin tablughul abdu manzilatal akhyar wa yanalu bihad darajati. Disebutkan, kata beliau itu, asyaratu khisalin, ada 10 hal, tablughul abdu manzilatal akhyari, yang bisa sampai seorang hamba kepada kedudukan yang terpilih, kedudukan yang bagus, wa yanalu bihad darajati, dan dia akan sampai dengan sebab 10 hal itu tadi derajat yang tinggi. Awaluha kasratus shadaqati. Yang pertama, banyakin sedekah. Kalau pengen derajatnya tinggi, banyakin sedekah. Wasani kasratu tilawatil Quran. Yang kedua, banyakkan membaca Al-Quran. Wasalisu al-julusu baina man yazkuruhu bil akhirati wa yazhaduhu fid dunya. Yang ketiga, duduk bersama orang-orang yang menyebutkan akhirat dan dia zuhud di dunia ini. Suruh duduk, artinya duduk di sini maknanya bergaul. Bergaul sama orang, kalau duduk, kalau ngomong itu ngomongnya urusan akhirat. Kemudian dia zuhud ya dengan kehidupannya. Nah, ini sering kita mengucapkan bahwa zuhud itu maknanya bukan compang-camping. Zuhud itu maknanya bukan miskin fafa, bukan bajunya jelek ya. Tetapi orang yang memiliki tapi tidak mencintai, itu juga termasuk zuhud. Ya, layaknya seperti Nabi Sulaiman, kaya raya tapi dia tidak pernah makan nikmat dan tidak pernah ya menggunakan hal-hal yang lebih. Warabi'u silaturrahimi, yang keempat silaturrahim. Nggak boleh putus. Dan ini di Jakarta ini bermasalah silaturrahim. Karena warisan jadi putus. Ya, kakak sama adik. Karena warisan jadi putus dengan paman dan bibi. Ya. Ini banyak. Bahkan ada orang yang dibunuh gara-gara warisan ya. Wal khamisu iyadatul marid, yang kelima menjenguk orang yang sakit. Wasadisu qillatu mukhalatatil agniya illadzina syaghalahum ghinahum anil akhirati. Mengurangi bergaul dengan orang-orang yang kaya, yang kesibukan mereka itu dengan kekayaan mereka ketimbang akhirat. Jadi kalau ada pengusaha, kalau ketemu ngomongnya ngomong usahanya dia. Kalau ketemu bicara keberhasilan, kalau ketemu ya berbicaranya tentang bagaimana mengembangkan usaha. Urusan akhiratnya nggak disebutin gitu. Nah, dekati dia tetapi jangan terlalu sering. Wasabi'u kasratu tafakkuru fi ma huwa sa'irun ilaihi ghadan. Kasratu tafakkuri, memperbanyak pemikiran, fi ma huwa sa'irun ilaihi ghadan, hal-hal yang ia akan menjadi atau akan ya menjadi bagian yang kelak ya, esok itu nanti atau kelak
Nah, jadi bagaimana nanti itu supaya bisa lewat jembatan Shiratal Mustaqim? Bagaimana supaya bisa aman, tidak terbakar api neraka? Itu yang dimaksud fi ma huwa sa'irun ilaihi ghadan. Wasaminu kisarul amali. Yang kedelapan, memendekkan angan-angan. Nah, ini penyakit nih di Jakarta. Kitanya hidup di abad sekarang, ya, tahun sekarang, tetapi nyari harta, berpikir bagaimana untuk anaknya, budak cucunya. Nah, itu namanya tulul amal, panjang angan-angannya. Wa kasratu zikril mauti, dan memperbanyak ingat kematian. Ya. Jadi orang yang banyak mengingat kematian, insya Allah, ya, dia aman. Watasi'u luzumus sumti wa qillatul kanam. Yang kesembilan, luzumus sumti, melazimkan diam. Ditanya pun kalau diam lebih bagus, maka jangan menjawab. Kalau ditanya, maka dia akan jelaskan yang penting-pentingnya saja. Wa qillatul kalami, sedikit berbicara. Wal ashiru at-tawadhu'u. Yang ke-10 tawadhu, ya, merendahkan diri. Walubsud duni, menggunakan pakaian-pakaian yang rendah, jangan yang mahal, ya. Wa hubbul fuqara'i wal mukhalatati ma'ahum, senang kepada fakir miskin dan bercampur baur dengan mereka. Wa qurbul yatama wal masakin, dekat dengan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa mashu ru'usihim, dan menyapu kepala mereka. Jadi sunnah bersedekah kepada anak yatim itu disentuh kepalanya, ya, jangan cuma memberi. Jadi seakan bagaimana ya, dia yang tidak disentuh kepalanya oleh ayahnya, maka kita yang menyentuh. Maka itu secara psikologis bisa memberikan kebahagiaan, di samping memang uang yang kita berikan. Ya, itulah yang dikatakan oleh Al-Faqih 10 hal yang bisa menaikkan derajat seseorang. Wa yuqalu sab'u khisalin tarabbas shadaqatu wa ta'azzamaha. Ada 10 hal tarabbas shadaqata, yang bisa berkembang sedekah, wa ta'azzamaha, dan bisa membesarkan pahalanya. Awaluha ikhrajuha min halalin. Yang pertama, mengeluarkan sedekahnya dari yang halal. Li'anna Allah Ta'ala qala, oleh karena Allah berfirman, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, nafkahkanlah dari yang baik-baik yang kalian usahakan. Jadi usahanya yang bagus, ya, diberikan yang halal. Wasani i'ta'uha min jahlin mukillin, memberikannya itu min jahdi mukillin, dari kesungguhan, ya, dalam kondisi yang sedikit, yakni yu'ti min malin qalilin, maknanya memberikan ketika hartanya kita itu sedikit. Orang biasanya sedekah itu kalau duitnya lagi banyak gitu. Nah, kalau mau menaikkan derajatnya itu bukan di situ memberikannya. Pada saat hartanya tidak banyak, lagi butuh, tapi dia juga bersedekah ala kadarnya. Nah, itu berbeda, ya. Wasalisu ta'jiluha. Yang ketiga, menyegerakan sedekah makhafatal fauti, karena takutnya luput, ya. Faut, ya, luput itu maksudnya sedekah yang dia tidak berikan, kemudian ketika udah mau sakratul maut baru kita bilang ini buat si fulan, ini buat si fulan, ya. Nah, itu yang disebut dengan makhafatul faut.
Warabi'u tasfiyatuha makhafatal bukhli. Ya, yang keempat tasfiyatuha, maka dia memurnikan, artinya menyegerakan makhafatal bukhli, dikhawatirkan datangnya rasa pelit. Yakni yutiha min ahsani amwali, memberikannya dari harta yang terbaik. Wala yutiha min radi'i, dan jangan memberikan sedekah itu dari yang terjelek. Li'anna Allah Ta'ala qala, oleh karena Allah berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiku walastum bi akhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyun hamid. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun, janganlah kau memberikan daripada al-khabis, yang jelek, minhu tunfikun, yang kalian infakkan kepada orang. Jadi kalau ini yang dimaksud nih buah-buahan. Kalau panen buah-buahan itu ketika memberikan infaknya itu, memberikan sedekahnya itu jangan dari yang jelek. Begitu juga dengan peternakan, jangan yang jelek tapi berikan yang baik. Walastum bi akhidhihi, yang kau sendiri sebenarnya nggak mau ngambil gitu. Mana ukuran jelek? Kalau kita lagi panen buah mamanya, kalau kita beli buah, mau nggak buah yang seperti itu kita beli? Enggak, nah itu jelek menurut kita, jangan yang itu yang kita sedekahkan. Ya, itu walastum bi akhidhi, padahal kalian nggak mau mengambilnya. Illa antughmidu fihi, kecuali kalian dalam keadaan ya tidak mengetahuinya. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid, ketahuilah sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Allah nggak butuh kepada sedekah yang sedekahnya itu. Jadi kalau ditanya kira-kira gini, orang sedekah itu pahalanya gede nggak gitu? Maka jawabannya, kalau kamu yang menerima itu suka nggak sama itu? Ya kalau nggak kepepet sih nggak mau, apalagi beli. Nah segitulah nilainya. Ya karena kau sendiri sebenarnya nggak mau. Kan seperti itu ya kenyataannya. Walastum bi akhidhihi, yakni la takhuzunahu. Itu maknanya la takhuzunahu, kau tidak mau mengambilnya. Yakni ar-radi'a, yang dimaksud yang jelek. Idza kana 'alal akhari lakum qardan, apabila terhadap orang lain ya lakum, pada kalian itu tadi qardon ya, meminjam. Illa antughmidu ya fihi, maknanya tusamihu wa tusahilu fi, kecuali yang kalian tusamihu, tasamuh, yang toleran, wa tusahiluhu fihi, menganggap enteng, enggak diberat-beratin. Wal khamisu yu'tiha bisirri makhafatar riya, yang kelima memberikan sedekah itu fisirri, diam-diam, makhafatar riya, khawatir jatuh kepada yang riya. Wasadisu ya ba'dal manni anha makhafata ibtalil ajri, ya bu'dul manni anha, menjauhkan, mengungkit-ngungkit, makhafata ibtalil ajri, karena takut dibatalkan pahalanya. Ya, jadi kalau kita sudah nyumbang sama anak yatim sampai dia lulus sekolah, jangan disebut-sebut. Ya, kalau disebut-sebut itu manni namanya, itu menyebut-nyebut, mengungkit-ngungkit. Kamu gara-gara anak itu nggak mau cium tangan, gara-gara anak itu nggak mau dekat, memberikan penghormatan. Ya, itu jangan. Ya. Wasabi'u kaful aza an sahibiha makhafatal ismi. Yang ketujuh, menahan dari menyakiti orang lain, makhafatal ismi, karena khawatir berdosa.
Lianna Allah Ta'ala qala, oleh karena Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakitkan. Nah, yang termasuk yang menyakitkan itu ketika memberinya itu pakai dipajang, pakai dipoto. Itu termasuk ya, memberikan yang dia perlukan, dia pengen, dia butuh, tetapi sebenarnya menyakitkan gitu. Ini ayat Al-Qur'an ini ya. Surah Al-Baqarah ayat 264. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian itu bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Ini dulu nih yang bangun ini gitu. Wal adha, menyakitkan itu. Itu interpretasinya, penafsirannya itu luas. Termasuk memberi dengan cara yang tidak menyenangkan. Wallahu ta'ala a'lamu. Babu fadli syahri Ramadan, wallahu a'lam.